Setelah hari mulai menjelang siang, Bayu dan Kemuning melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke jalur utama pendakian. Sepanjang perjalanan, walaupun Bayu berjalan dengan kaki yang masih agak pincang-pincang, tapi Kemuning terus memapah tubuh Bayu. Kayaknya kita gak bakalan sampai ke jalur utama kalau keadaan gue masih kayak gini. Buat jalan pun masih susah, ungkap Bayu. Nah ini, lu yang sebenarnya. Baru juga coba sebentar, lu udah bisa ambil kesimpulan. Jalan aja dulu sampai lu bener-bener udah gak kuat buat bangun. Gue yakin pasti di kehidupan real lu tipikal orang yang udah lebih dulu cepat nyerah, jawab Kemuning. Kemuning dan Bayu memilih terus berjalan menyusuri hutan, sampai pada akhirnya tubuh Bayu yang masih kelelahan dan terluka kembali panas tinggi. Lu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Gue mau cari pertolongan dulu. Gue kayaknya tadi gak sengaja lihat ada warga yang jalan di hutan ini, ucap Kemuning sambil berlalu pergi. Bayu rasanya tidak kuat menahan rasa sakit yang mulai muncul kembali. Ia pun bahkan sampai tidak kuasa untuk menahan kepergian Kemuning yang mencari pertolongan. Mulut Bayu terkunci dan tubuhnya mulai gemetar menggigil. Tak sampai 15 menit, Bayu tergeletak sendirian. Kemudian ia dihampiri oleh seseorang. Bayu belum melihat pasti siapa orang yang jalan mendekatinya. Saat itu Bayu berpikir itu adalah Kemuning yang telah kembali mencari pertolongan. Namun belum sampai orang itu terlihat oleh Bayu, Bayu sudah terlebih dahulu benar-benar tidak sadarkan diri. Bayu mulai membuka matanya. Ternyata kini dia sudah berada di kamar rumah sakit. Kepala Bayu masih sakit, begitupun dengan tubuhnya. Tak lama terdengar suara pintu kamar rumah sakit terbuka. Sudah datang Fatir dan Sarah yang menjenguk. Ya Allah Bayu, kok lu bisa sampai kayak gini sih Bay? Kita orang pikir lu udah mati tahu nggak? 2 minggu ngilang, cerocos Sarah. Bayu ini kayak kucing Sar, nyawanya ada 9. Gue juga gak yakin si Bayu bisa meninggal cepat, saut Fatir sambil cengengesan. Tunggu, lu bilang tadi apa Sar? 2 minggu? Gak salah lu, perasaan gue baru 2 hari, gak sampai 3 hari, jawab Bayu. Lo itu hilang 2 minggu Bayu. Nah pas kemarin lu ditemuin sama para pendaki dan tim SAR pas bertepatan 2 minggu lu hilang. Tadinya itu hari terakhir para relawan coba buat cari lu, karena lebih dari 2 minggu pencarian lu udah dianggap mati. Memang sih kecil kemungkinan lu bisa hidup juga jatuh ke jurang yang curam, terang Fatir. Bayu masih tidak paham akan ucapan Fatir temannya dan Sarah. Ia hanya mengingat jika dirinya terakhir bersama Kemuning dan semua menjadi gelap begitu Kemuning pergi mencari bantuan. Bayu memanggil-manggil nama Kemuning dan mencari Kemuning kepada Fatir. Lu lihat teman gue juga gak Tir? Kalau gue ditemukan seharusnya pasti dia ikut juga ditemukan, tanya Bayu panik. Temen lu yang mana? Gak ada tuh yang namanya Kemuning. Lu itu ditemukan sendiri, gak sama siapa-siapa, jawab Fatir. Enggak, gue gak boleh ada di sini lama-lama. Gue harus cari Kemuning lagi. Pasti dia tersesat pas lagi cari bantuan buat gue, jawab Bayu sambil mencopot infus yang ada di tangannya, sambil bergegas untuk pergi. Lu kenapa sih Bayu, sampai kayak gini? Iya, oke gue paham. Kalau ada temen lu yang belum ketemu, biar gue telepon tim SAR di lapangan buat cari temen lu itu lagi. Sekarang please lu gak usah kemana-mana dulu, keadaan lu belum pulih dan tulang rusuk lu patah, ucap Fatir sambil menghalau Bayu yang ingin pergi. Bayu, udah tenang dong, biar Fatir yang urus buat cari temen lu itu di gunung. Percuma lu nekat ke sana kalau kondisi lu masih begini, sambung Sarah sambil mengeluarkan air mata. Sarah sedih sekaligus bahagia. Ternyata lelaki yang ia cintai itu masih hidup.
Saat Bayu perasaannya sedang kalut, tiba-tiba muncul Kemuning Senja di balik pintu. "Hei Bayu, gimana keadaan lu sekarang? Lu pasti nyariin gue ya tadi?" tanya Kemuning sambil tersenyum. Melihat Kemuning telah muncul, Bayu seketika sumringah. "Kemuning, lu bikin gue khawatir tau. Lu kemana aja sih? Lu gak apa-apa kan? By the way, Kemuning, ini kenalin, Fatir, temen SMA gue. Dan satu-satunya yang gue anggap kayak saudara gue sendiri. Dan ini Sarah, adik sepupu Fatir, yang juga temen gue," cecar Bayu. "Halo, Kemuning," ucap Kemuning sambil menjulurkan tangan kepada Fatir. Wajah Fatir terlihat melongo. Ia bingung dengan ucapan Bayu. "Itu yang namanya Kemuning. Lu sombong amat sih Fatir. Gak mau salaman sama dia," sahut Bayu. Fatir dengan agak canggung ikut menjulurkan tangannya dan menjawab, "Halo, gue Fatir. Dan ini Sarah, adik sepupu gue." Sarah pun terlihat senyum kikuk, seolah dipaksakan dan melambaikan tangannya kepada Kemuning. Namun tak lama setelah itu Fatir dan Sarah saling beradu pandang serta menyiratkan isyarat tubuh. Lu lebih baik istirahat dulu deh Bayu. Gue tahu 2 minggu kemarin pasti berat buat lu. Ya udah deh, gue sama Sarah mau cabut balik lagi ke kantor. Masih ada urusan soalnya," ucap Fatir yang langsung berpamitan dengan Bayu. Tadi gue gak salah lihat kan Sar? Si Bayu ngomong sendiri. Gue mau bilang ini itu takutnya mental dia belum stabil," ucap Fatir membuka percakapan. Kalau menurut gue sih Tir, kita ikutin aja deh kegilaan si Bayu. Pantau mau sampai mana dia begitu. Gue yakin pelan-pelan dia bakalan balik normal kok. Lu tahu kan film Castaway? Nah, menurut gue sih si Bayu kayak gitu, jawab Sarah. Fatir menghela nafas. Ia prihatin melihat sahabatnya itu benar-benar sudah kena mental akibat kelamaan hilang di tengah hutan selama 2 minggu. Fatir dan Sarah terus mencari cara agar bisa mengembalikan Bayu ke dalam dunia nyatanya. Mereka berdua tidak mau jika Bayu terus-menerus hidup di dalam halusinasinya saja. "Gini aja, gue ada ide. Sementara kita ikutin aja dulu ide dari lu, buat mantau sejauh apa Bayu ini berhalusinasi sama temennya yang gak nyata itu. Ya pokoknya kita ikutin aja dulu deh, berlagak ikutan gila, seolah ngeliat si Kemuning. Tapi pelan-pelan gue juga bakal nyadarin Bayu, sebenarnya yang namanya Kemuning itu gak ada," terang Fatir. Usulan Fatir bisa diterima oleh Sarah. "Lah tapi terus gimana caranya sadarin dia?" tanya balik Sarah yang masih penasaran dengan Fatir. Fatir lalu membisiki Sarah sesuatu mengenai rencana tersebut, dan Sarah terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sepertinya kini mereka sudah benar-benar menemukan cara untuk berusaha menyadarkan Bayu. Di sisi lain, Bayu senang bukan main melihat Kemuning Senja terus menjaga dirinya saat berada di rumah sakit. Kemuning mengatakan kepada Bayu jika ia akan menepati janjinya untuk membuat Bayu merasakan kembali rasanya kebahagiaan. Dan selama janji itu belum terpenuhi, Kemuning tidak akan meninggalkan Bayu. Bayu tidak merasa curiga sedikit pun dengan sosok perempuan cantik di sisinya itu. Baginya, Kemuning adalah wanita sempurna yang bisa mengalihkan dunia Bayu yang sebelumnya hampa dan kosong. Mulai ada harapan kembali. Setelah Bayu sudah pulih dan bisa dirawat jalan, Bayu menanyakan kemana Kemuning Senja akan pulang. Dan Kemuning menjawab, ia akan tinggal di dekat kos-kosan Bayu. Kemuning menjelaskan jika dirinya adalah orang yang bebas dan tidak terikat oleh apapun. Ia bisa tinggal dan berpindah-pindah sesuka hatinya karena ia mempunyai anggapan jika hidup di dunia yang singkat ini tidak perlu diambil pusing. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu keadaan fisik Bayu semakin membaik, namun tidak dengan keadaan psikis Bayu.
Bayu malah mengungkapkan kepada Fatir jika kini ia dan Kemuning sudah menjalani hubungan lebih dari pertemanan. Bay, temenin gue dong. Gue mau ke psikiater. Hari-hari belakangan ini gue ngerasa emosi. Gue kurang stabil nih. Kayaknya perlu pencerahan deh. Ajak Sarah di ruang kantor. Kenapa harus sama gue sih, Sar? Kan biasanya lu pergi sama temen-temen lu. Atau enggak ya diantar si Fatir. Tanya Bayu heran. Gue gak bisa antar Sarah. Gue ada janji sama Melinda buat ngedate malam ini. Temen-temen Sarah juga lagi pada gak bisa nemenin. Lagian masa lu tega sih, Bay? Orang cuma anterin Sarah ke psikiater bentar kok. Saut Fatir dari belakang. Terlihat Bayu sebenarnya agak keberatan, tapi karena di lain sisi Bayu pun tidak enak dengan Fatir dan Sarah, karena mereka sudah banyak membantu dirinya. Iya deh, gue mau anterin, jawab Bayu. Nah, gitu dong, Bay. By the way, sebenarnya gue juga udah masukin nama lu buat ikut terapi. Lu gak boleh nolak kali ini. Gue cuma khawatir sama keadaan psikis lu sesudah hilang di gunung, ungkap Fatir. Lu apaan sih, Tir? Sampai buat janji pakai nama gue segala ke psikiater. Lu gak lihat gue ini gak kenapa-napa habis dari sana? Jawab Bayu yang rupanya mulai agak jengkel dengan Fatir karena sudah membuat janji konsultasi dengan psikiater tanpa persetujuan Bayu. Iya, lu bisa ngomong kayak gitu. Kalau sakit fisik bisa kerasa sama diri sendiri. Kalau sakit mental, otomatis yang ngerasa itu orang terdekat. Jawab Fatir dengan nada agak meninggi. Oh, jadi menurut lu gue ini sakit mental? Oke, kita buktiin aja. Gue yang sakit atau lu yang sebenarnya sakit? Saut Bayu yang langsung pergi berlalu. Sarah ingin mencoba menahan Bayu, namun Fatir menghalangi Sarah. Udah, biarin aja. Jangan lu tahan dia. Biar si Bayu mikir apa maksud omongan gue barusan, Sar. Di kamar kosannya Bayu memikirkan ucapan Fatir yang mungkin niat sahabatnya itu baik. Bayu pun jadi agak ragu dengan dirinya karena menurut orang-orang Bayu telah hilang selama 2 minggu. Tapi Bayu malah meyakini dirinya baru hilang tak sampai 3 hari. Saat kebimbangan hati Bayu, terdengar suara ketukan pintu kamar kosannya. Hai Bayu, ucap Kemuning. Oh, hai, pas deh lu dateng. Gue lagi ngerasa suntuk. Gimana kalau kita makan malam yuk? Tanya Bayu. Boleh, ayo, jawab Kemuning. Mereka berdua pun berjalan berdua sambil menikmati malam. Di sepanjang jalan Kemuning terlihat bersemangat menghibur Bayu. Namun Bayu terlihat seperti tidak bersemangat. Mereka berdua berjalan sampai pada akhirnya berhenti di depan tukang nasi goreng. Bayu lalu menanyakan kepada Kemuning dirinya mau makan apa. Namun Kemuning menolak dan hanya mau minum saja. Pak, pesen nasi goreng 1 dan es teh manisnya 2 ya, ucap Bayu kepada si penjual nasi goreng. Bayu lalu mengambil tempat duduk di pinggir bersama dengan Kemuning. Sambil menunggu makanannya datang, Bayu dan Kemuning saling bercerita dan bercanda. Bayu sesekali tertawa-tawa melihat Kemuning yang ternyata mempunyai sisi humoris di mata Bayu. Lama-kelamaan Bayu yang sadar dirinya menjadi pusat perhatian, lalu menanyakan kepada Kemuning apakah ia juga merasa jika tatapan orang-orang di tempat nasi goreng itu aneh melihat dirinya dan Kemuning. Ah, cuekin aja, gak usah lu pikirin Bayu. Kalau gak ngutang atau nyolong, ngapain lu pusing? Jawab Kemuning. Saat Bayu sambil menyantap nasi gorengnya, Bayu menyatakan keresahannya kepada Kemuning jika ia akan pergi ke psikiater karena sudah kadung dibuatkan janji oleh Fatir temannya. Bayu agaknya keberatan dengan yang dilakukan temannya itu, dan Kemuning pun menjawab, ya udah, apa salahnya lu kesana? Gak ada ruginya juga. Dibawa santai aja sih Bayu.
ucapnya sambil tersenyum. Keesokan harinya Bayu menjemput Sarah dan bersama-sama ke psikiater. Setelah Sarah berkonsultasi, kini giliran Bayu yang masuk ruang pemeriksaan. Bayu diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pendakian dan kejadian yang belum lama ini ia alami. Dengan sadar lalu Bayu menceritakan apa yang ia lalui kemarin. Bayu pun menjelaskan tentang Kemuning Senja. Setelah sesi tanya jawab dan konsultasinya, Bayu mendapatkan kenyataan jika dirinya didiagnosis mengalami sakit skizofrenia atau delusi akut setelah mengalami musibah dengan pendakian. Si dokter juga menjelaskan jika Kemuning Senja adalah salah satu bentuk delusinya saja dan Kemuning Senja benar-benar tidak nyata. Dokter tersebut memberikan Bayu resep obat penenang, namun Bayu malah mengamuk dan pergi meninggalkan psikiater itu. Di sepanjang jalan Bayu hanya terdiam. Ia seakan tidak percaya dengan diagnosis dokter yang menurutnya seolah mengada-ngada. Di sisi lain, Fatri yang ternyata juga bersahabat dengan psikiater tersebut menanyakan hasil pemeriksaan Bayu. Dan lalu psikiater tersebut menjelaskan jika Bayu mengalami delusi akut atau skizofrenia. Bayu masih bersikukuh kepada Fatir jika Kemuning Senja itu nyata, dan justru ia marah dan menuduh Fatir karena telah membuat konspirasi gila mengenai Kemuning Senja. Bilang aja lu gak suka kalau gue ini berhubungan dengan Kemuning. Lu emang dari dulu niat jodohin gue sama Sarah kan, adik sepupu lu itu. Bentak Bayu kepada Fatir, yang kemudian Fatir langsung menonjok Bayu berkali-kali. Bangsat, maksud lu apa ngomong kayak gitu anjing? Sarah emang suka sama lu, tapi gue gak pernah sehina itu buat maksain lu supaya suka sama dia. Sekarang terserah lu, mau halu kek, mau gila, gue gak peduli. Teriak Fatir dan lalu pergi. Pikiran Bayu semakin kacau dengan wajah yang babak belur. Ia berjalan tanpa tahu arah. Dalam hatinya Bayu merasa bimbang dengan ucapan Fatir. Bagaimana jika yang diucapkan Fatir ternyata benar? Dan bagaimana jika psikiater itu diagnosisnya tepat? Untuk memastikan semua itu, Bayu lalu mengecek CCTV di lobi kosannya. Dari rekaman CCTV tersebut, Bayu sangat shock. Rupa-rupanya selama ini ia benar-benar berbicara sendiri, dan yang namanya Kemuning Senja itu tidak benar-benar ada. Belum puas dengan kenyataan menyakitkan itu, Bayu lalu ingat pernah mendatangi tukang nasi goreng bersama Kemuning Senja belum lama ini. Kemarin Mas Bayu datangnya ke sini sendiri. Orang saya lihatnya cuma masnya saja yang makan. Seketika pengakuan dari mulut si tukang nasi goreng membuat emosi Bayu memuncak. Entah bagaimana rasanya antara sakit menerima kenyataan Kemuning Senja itu tidak nyata, ataukah ini sama dengan bentuk pengkhianatan bagi Bayu. Namun yang pasti kali ini Bayu begitu amat terguncang. Mungkin rasa sesak di dalam dada Bayu hampir sama dengan saat melihat ibunya meninggal. Di kamar kosannya Bayu melampiaskan semua kekesalannya dengan cara membanting barang yang ada di sekitarnya. Sampai pada ketika ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Bayu yakin itu adalah Kemuning Senja yang datang. Begitu pintu kamar dibuka dan benar saja sudah ada Kemuning Senja di sana yang berdiri dengan memasang wajah bersalah. Maaf Bayu, gue bisa jelasin kalau... Belum selesai Kemuning berbicara, Bayu sudah terlebih dahulu menyelak pembicaraannya dengan nada membentak. Kalau apa? Kalau lu itu sejenis siluman, setan, atau makhluk jadi-jadian? Iya, gitu maksud lu. Bentak Bayu yang sedang emosi. Kemuning lalu menjelaskan jika dirinya adalah sosok peri penunggu hutan yang tinggal di gunung. Saat itu ia melihat Bayu yang sedang pingsan, dan karena ia sudah jatuh cinta saat pertama kali melihat Bayu, ia langsung bertekad untuk menolong Bayu. Kemuning mengakui jika dirinya salah karena telah berbohong
dan menyalahi kodrat alam jika sejatinya sebangsa peri ataupun jin memang tidak boleh jatuh cinta dengan manusia, karena mereka tidak akan bisa bersatu. Kemuning hanya ingin Bayu bisa menemukan kebahagiaannya. Ia tahu apa yang dirasakan Bayu, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Karena dari awal Kemuning bisa membaca pikiran Bayu dan melihat hatinya. Belum selesai sampai di situ saja penjelasan Kemuning. Ia pun mengaku jika sosok wanita cantik yang kini berada di hadapan Bayu merupakan sosok yang didambakan Bayu di alam bawah sadarnya tanpa Bayu sadari. Bayu sebenarnya suka berfantasi dengan hal-hal yang belum bisa ia gapai, yaitu kisah percintaannya. Sehingga celah itulah yang digunakan Kemuning untuk mendekati Bayu. Udah, please, stop. Gak usah lu lanjut. Gue minta lu pergi jauh-jauh dari hidup gue. Dan jangan pernah lu ganggu hidup gue lagi. Pergi. Teriak Bayu yang seketika membuat air mata Kemuning jatuh. Sebelum gue pergi, gue mau ngucapin terima kasih. Karena lu, gue makhluk yang absurd ini bisa ngerasain apa yang namanya cinta, apa yang namanya berharap, apa yang namanya mimpi. Dan gue pun berterima kasih karena lu, gue bisa ngerasain apa itu sakit, juga air mata. Satu hal terakhir, gue mau minta maaf. Karena gue udah gak bisa tepatin janji gue untuk buat lu bahagia, Bayu. Setelah Kemuning berpamitan kepada Bayu, Bayu sudah tidak pernah lagi ditampakin oleh sosok Kemuning. Tidak berbeda dengan sebelumnya, hidup Bayu kembali kacau dan mungkin keadaannya kini semakin parah. Bayu benar-benar seperti orang depresi yang sudah hilang arah tujuan. Ia sering berbicara sendiri dan kembali berhalusinasi. Fatir dan Sarah pun sudah tidak bisa berbuat banyak kepada Bayu karena Bayu telah mengungkapkan keinginan terakhirnya kepada mereka. Antar gue buat terakhir kalinya buat naik gunung. Setelah itu, tolong bawa gue ke rumah sakit jiwa. Karena gue akan hidup selamanya di dalam halusinasi gue. Cuma itu satu-satunya cara supaya gue bisa berdamai dengan segala rasa sakit dan trauma gue di masa lalu. Kini di balik jendela kamar rumah sakit jiwa, terlihat Bayu Harmoko yang sedang senyum-senyum sendiri. Ia mengingat kembali saat terakhir kali ia mendaki dan bertemu kembali dengan Kemuning Senja. Bayu meminta Kemuning untuk tidak meninggalkannya dan meminta agar Kemuning bisa menepati janjinya kepada Bayu, walaupun Bayu akan dianggap menjadi tidak waras sekalipun. Di pendakian terakhirnya tersebut, ia berhasil mengabadikan momen ketika matahari terbenam dan langit mulai jingga. Lu udah berhasil tepatin janji lu, Kemuning. Bisa melihat senja dan fajar adalah dua momen yang paling bahagia di hidup gue. Gue rela bertaruh nyawa nantang maut cuma buat lihat momen indah itu aja. Dan sekarang semua udah lengkap. Gue berhasil melihat keindahan itu dari atas puncak gunung sama lu. Gak ada hal lain yang lebih berarti daripada saat ini, ungkap Bayu sambil memeluk erat Kemuning Senja di puncak gunung. Itulah akhir cerita Kemuning Senja yang ditulis oleh Cerita Arwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.